Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, khususnya pecinta dari GBP USD atau pound sterling, US dollar dan pound sterling Jepang yen. Pagi ini kita akan melihat seperti apa perkembangan harga terkini, kemudian kita nanti bisa menempatkan titik entry kita di mana. Kita langsung melihat di time frame yang lebih besar. Perhatikan time frame daily, ya arah kecenderungan secara umum bergerak ke atas termasuk yang kemarin ada momentum yang besar dari bullish sehingga berpeluang masih akan lanjut naik lagi. Di sebelah kiri ada level yang sudah di breakout ya. Ini memperkuat posisi bullish meskipun eh, cukup kuat sekali meskipun saat ini ada candle merah ya. Kita tetap fokus pergerakan buyer akan jauh lebih kuat. Kalaupun nanti kita manfaatkan peluang-peluang sell-nya itu semata-mata mengikuti dari terdinamika yang terkininya. Namun secara umum kita fokus ke bullish ke buyer karena buyer ini betul-betul sudah pullback kembali, sempat sempat melemah kemudian kemarin sempat pullback kembali sehingga masih akan bergerak lanjut naik berada mendekati level terdekatnya dulu nanti. Kita masuk di time frame daily biar nanti kita ketemu adakah di sana trigger yang paling baik yang kita bisa temukan. Dibuka dengan posisi bearish ya sekali lagi justru mengindikasikan ada tekanan bullish yang kuat nanti di sana ya untuk antisipasi dan jaga-jaga biar nanti kita tidak terseret dan tergulung dengan pasar yang berbalik. Kita tetap manfaatkan untuk retrace yang terdekatnya atau untuk manfaatkan area yang terdekatnya di sini berada di 1.36117. Ini ada level, kemudian di sebelah bawahnya mendekati mendekati 1.136.066. Ini berada di area yang rawan juga, ini area retrace sehingga kita bisa taruh dua garis ini sebagai antisipasinya. Kemudian kita tetap mengikuti posisi yang saat ini sedang jalan, saat ini running berada di warna merah. Ya karena itu kita bisa ambil posisi stopnya ketika melewati level terendahnya sehingga kita bisa tempatkan dulu di sini area sell stopnya. Sell stop di 1.36260 ya, kita bisa tempatkan di 1.36260 ini untuk manfaatkan stopnya. Kemudian targetnya di area mana ya? Targetnya mendekati 136.117. Nanti ketika sudah profit dan tekanan sudah mulai melemah, ya kita bisa amankan, kita bisa exit dulu lebih awal, pastikan profit yang kita dapatkan selalu kita amankan, jangan tolak rezeki di sana. Tetapi juga jangan terlalu kecil ya. Ada target per transaksi harus kita perhatikan di pound sterling US dollar ini. Kemudian di area levelnya kita bisa ambil peluang pantulannya. Kita bisa ambil peluang limit by limit di 1.36117 ya. Berdekatan dengan area retracement kita ambil peluang limit di 1.36117. Lepas dari retracement baru kita nanti mengambil peluang sell-nya. Ya, breakout di sana kita bisa ambil peluang sell, apakah nanti sell stop ataukah eksekusi langsung. Ketika dia betul-betul breakout ya kita bisa memilih di antara duanya. Ketika kita belum melihat ada
market yang bergerak sampai di sana, kita bisa membuat satu simulasi dengan pending order. Sell stop di 1.36019 ya, kita bisa tempatkan di sana. Targetnya di mana ketika kita menempatkan di 1.36019 ya, paling tidak kita ambil yang banyak penolakan di sana. Ya, kita bisa tempatkan target kita di 1.35910. Lepas dari sana kita bisa ambil sell kembali dengan target di area level puncaknya di sini ya. Di levelnya kita bisa ambil koreksinya, sekaligus nanti kalau ada tanda-tanda berbalik kita bisa manfaatkan di buy limit 1.35740 ya, kita bisa tempatkan di sana. Sementara di sisi atas ya, kita akan ngambil posisi buy hanya ketika dia sudah melewati merah yang sudah ada di sana. Kita bisa ambil posisi buy hanya setelah melewati merah yang ada di sana. Kemudian kita perhatikan sebelah kiri apakah ada benturan yang terdekat. Kalau kita lihat masih cukup jauh. Oke, coba kita lihat dulu ya biar nanti aman dan tidak berbahaya. Nah, di time frame besar pun masih aman sehingga kita bisa tempatkan buy stop di sana. Kita bisa tempatkan buy stop kita ya lebih aman lagi ketika kita taruh di atasnya ya. Buy stop kita taruh di 1.36445 ya, targetnya sesuai dengan target per transaksi kita di GU ini bisa 80-100 ya. Tadi buy stop di 1.36445. Kemudian di atasnya lagi apakah nanti ada breakout ya, karena di atasnya masih cukup jauh, maka yang menjadi acuan kita adalah level di bawahnya ini. Ini adalah acuan kita di 1.36428. Ini adalah high-nya, sehingga kita uji di sana. Kalau nanti dia mulai ditolak, mulai breakout, kalau mulai breakout berarti kita fokus ke buy kembali, pullback akan mulai muncul. Ketika nanti tidak di breakout dan mulai ditolak di sana, maka bisa jadi menjadi titik reversal atau titik koreksi, sehingga kita harus hati-hati ketika buy sudah tersentuh kemudian ternyata turun, ambil antisipasi 150-an. Nah, di bawah sudah ada sell stop, kita bisa naikkan sell stopnya, bisa naikkan di 100-150 untuk antisipasi ketika marketnya berbalik ya. Tentu ketika satu sudah tersentuh, antisipasi pending berikutnya kita naikkan lotnya untuk mengamankan biar nanti cepat kita keluar dari zona merah. Mungkin di GU ini yang bisa kita berikan. Kemudian selanjutnya di GC ini tidak beda jauh. On sterling Jepang yen ini berada di levelnya, berada di level puncaknya, mulai ditolak, maka perlu kita hati-hati di area level puncaknya yang mulai ditolak. Ini bisa menjadi pertanda sinyal market akan mulai berbalik atau koreksi. Kita tempatkan sell kita ketika sudah melewati ya, setidaknya ada peluang ketika nanti turun kemudian di sumbunya. Kita bisa tempatkan sekali lagi biar menjaga kehati-hatian kita, ambil posisi sell setelah melewati semua levelnya. Ini kita bisa ambil sell stop 157.021 ya, 157.021 kita sell stopnya di sini.
Kemudian targetnya di mana? Targetnya di level terdekatnya, ya kisaran di antara 80-100, kita ngambilnya sudah lebih dari cukup. Kemudian di level berikutnya kita bisa antisipasi dan bisa lihat apakah nanti ada area retrace di sana. Di area retrace-nya kita bisa ambil peluang limitnya untuk koreksi. Oke, lepas dari sana kita bisa ambil peluang kembali, ya, sell stopnya di 156.881, ya kita bisa manfaatkan sell stop kembali di sini, atau kita gunakan satu tapi kita tunggu hingga batas maksimum juga boleh. Targetnya berada di 156.760, ya, berada di level ini kita bisa ambil peluang limitnya. Ini kita bisa manfaatkan buy limit di 156.655. Buy limit di 156.6 sorry ya, 156.760, ya. Kita bisa tempatkan 760 di sini. Targetnya nanti ketika koreksi, tentu ketika koreksi targetnya berada di levelnya ini kita bisa tempatkan koreksi, ya, atau kita bisa ambil salah satunya. Kita bisa ambil buy limit di sini atau di sini boleh, ya. Karena ini berada di koreksi, ini juga berdekatan dengan area koreksinya. Lepas dari sana, lepas dari koreksi, kita bisa ambil stopnya di bawahnya. Ya, kita bisa ambil di sini stopnya atau sellnya. Sell stop di 156.573. Kita bisa ambil di sana untuk stopnya. Targetnya berada di bawahnya, di sini ada level di bawahnya. Kemudian sementara di atas kita tempatkan buy stop kita di atasnya, di atas, atau kita bisa tempatkan karena ini berada di puncaknya, kita bisa ambil limitnya, sell limit di 157.348. Ya, lepas dari sana nanti kita bisa ikuti, ya, di atasnya kita bisa ambil breakoutnya, ya kita bisa ambil buy stop ketika dia breakout di level puncak atas tadi. Buy stop di 157.481, kita bisa tempatkan di sana dengan target di level berikutnya. Kita bisa tempatkan sekaligus sebagai targetnya, kita ditaruh di sini. Sell limit di 157.703. Di area ini sebagai area target kita, sekaligus bisa manfaatkan untuk koreksinya, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, setidaknya ada gambaran, sedikit gambaran. Nanti selanjutnya ikuti dinamikanya, ikuti pasarnya, di mana levelnya dilewati, di mana level itu tidak dilewati, kemudian adakah momentum yang besar yang bisa menjadi petunjuk kelanjutan, atau sebaliknya berada di levelnya dia mulai ada eh, penurunan kekuatan atau loss momentum, dan mungkin ada breakout yang gagal di sana. Kita bisa manfaatkan untuk reversalnya. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam profit dua arah.